Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, kita sudah kedatangan salah satu alumni kita dari SMA Muhammadiyah 3+ Bandung angkatan 2018-2019 yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kepada narasumber, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Syifa Fauziah Widiana Putri, biasa dipanggil Syifa. Aku merupakan alumni dari SMA Muhammadiyah 3+ lulusan tahun 2019. Saat ini aku berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, jurusan Pendidikan Matematika. Oke, Syifa. Gimana sih, Pak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Syarul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, Teh, di sini kita ngobrol santai ya, Teh, tentang seputar pengalaman ketika Teteh dulu sekolah di SMA Muhammadiyah 3+ ini. Oke, Teh, sebelumnya Syarul mau bertanya nih, Teh. Pengalaman Teteh nih ketika Teteh dulu bersekolah di sini sebelum adanya pandemi ini, bisa Teteh ceritakan, Teh, bagaimana pengalamannya? Oke, jadi selama aku sekolah di sini, waktu aku mungkin mau cerita dari kelas 10 kali ya. Jadi sebenarnya di sekolah ini tuh aku merasakan menjadi anak baik, menjadi anak nakal, dan menjadi anak baik lagi. Jadi waktu kelas 10 itu aku adalah temen dekat, dan kita tuh bareng-bareng selalu kayak nongkrong gitu, main, tapi tetap sih belajar gitu. Terus waktu di kelas 10 itu aku belum aku di hijabnya belum kayak seperti ini gitu, panjang gitu, tapi aku masih kayak di seret-seret gitulah ke leher gitu kan. Terus pas semakin kesini gitu, kayak guru-guru kan suka nasihatin gitu ke kita, ayo dong itu di hijabnya yang bener gitu kan. Kalau apalagi kan sekolah Islam memang harus panjang kan kerudungnya gitu kan. Terus waktu kelas 11 aku tuh mulai merasa bahwa ini gitu, kayak aku tuh setelah diajarkan gitu dari guru-gurunya gitu bahwa harus kerudung panjang gitu-gitu, jadi aku mulai berusaha untuk dikerudung secara benar dan memahami agama Islam secara baik dan benar gitu. Oke, Teh. Ketika Teteh sekolah di sini, pengalaman berorganisasi ada, Teh? Ada. Oke, bisa diceritakan, Teh? Oke, aku cerita ya. Jadi kalau di SMA Muhammadiyah 3+ itu namanya IPM gitu kan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu tuh sebenarnya sama kayak OSIS kan ya, kalau di SMA negeri gitu. Tapi di sini namanya IPM. Jujur aku bangga waktu itu, aku masuk waktu kelas 11. Dan waktu itu aku di PIP. Itu singkatan pengkajian ilmu pengetahuan gitu ya. Aku agak lupa, maaf. Nah, tapi di situ aku banyak belajar tentang kepemimpinan sih sebenarnya. Meskipun aku nggak jadi ketua, tapi aku memimpin, gimana caranya kita memimpin diri sendiri gitu. Karena kan antara sekolah belajar gitu dengan organisasi itu kan kita benar-benar harus memanage waktu kita dengan baik gitu kan. Nah, jadi di situ aku belajar untuk memimpin gimana caranya agar waktu aku itu tidak terbuang sia-sia gitu. Jadi aku ikut organisasi gitu. Oke, untuk pengalaman IPM-nya itu tersendiri, Teh, misalkan Teteh dulu kan ada beberapa proker nih, Teh, seperti LDKS, bisa diceritakan, Teh? Oh iya. Ya, itu kan mungkin itu cerita sekarang, seru banget sih, ya, LDKS. Mungkin kita nggak akan merasakan. Oh iya, belum merasakan ya karena online. Bisa diceritakan, Teh? Iya. Jadi waktu itu sebenarnya aku jadi siswa yang mengikuti LDKS pernah, dan juga kepanitiaan juga pernah gitu. Mungkin aku cerita dari waktu aku jadi peserta kali ya, atau mau langsung aku jadi panitianya? Jadi peserta boleh. Peserta dulu kali ya. Nah, waktu aku jadi peserta itu kan panitianya dari kakak tingkat kan. Waktu itu tuh di mana ya tempatnya, kayak di perkemahan gitu. Kita tuh bener-bener dibuat untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Karena kan LDKS latihan
kepemimpinan Siswa. dasar kepemimpinan dasar siswa gitu kan. Benar-benar kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Kayak misalnya kita makannya harus cepet gitu, terus segala ganti baju itu harus cepet gitu, apa-apa tuh harus cepet. Dan memang aku merasakan gitu bahwa aku sekarang kan ikut volunteer di Pemimpin Indonesia gitu, sebuah sosial startup yang bergerak untuk membangun kepemimpinan di Indonesia. Dan itu tuh memang terpakai gitu dari aku mengikuti LDKS di sekolah gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan di LDKS itu kebawa sampai sekarang itu, dan itu tuh baik banget gitu. Dan untuk jadi kepanitiaannya waktu itu emang agak ribet sih. Jadi waktu itu aku jadi bendahara. Kalau bendahara kan bisa dibilang kayak kita tuh harus benar-benar tanggung jawab lah ya. Megang uang gitu kan. Terus kalau misalnya ada uang yang kurang itu panik gitu. Terus kalau misalnya lebih juga kita panik gitu. Jadi benar-benar dilatih untuk rasa tanggung jawabnya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu pengalaman Teh Syifa ketika berorganisasi dan ketika ada acara LDKS ya Teh. Mungkin ya, kita tidak bisa merasakan mungkin angkatan Syarul mungkin cuman kelas 10 doang Teh, kelas 11 enggak ya, dan kelas 12 juga sekarang nggak ada LDKS juga ya. Untuk camping seperti itu. Iya, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya jangan dijadiin kayak waduh aku nggak ikut gitu sedih. Ya jangan gitu juga sih, karena kan kayak pengalaman kepemimpinan itu bukan hanya didapetin di LDKS gitu. Kalian juga di rumah juga bisa aja kayak ikut organisasi kepanitiaan atau apa-apa gitu. Itu juga bisa melatih kepemimpinan kalian gitu. Ya kuncinya kamu tuh harus kontrol diri kamu gitu. Jangan sampai kebawa sama teman-teman yang nggak baik. Itu kan termasuk kepemimpinan untuk diri sendiri gitu. Oke. Mungkin itu teman-teman ya pengalaman Teh Syifa ketika bersekolah di SMA Muhammadiyah 13 Bandung ini cukup ramai mungkin ya Teh. Iya, kayak roller coaster gitu di atas. Mungkin semoga ya pandemi ini segera hilang dari bumi ini, dan semoga teman-teman untuk angkatan selanjutnya semoga bisa mengadakan LDKS dengan offline ya teman-teman. Oke Teh, di sini ada yang minta saran nih Teh, cara memanajemen waktu ketika belajar online itu seperti gimana Teh? Oke. Sebenarnya untuk belajar online gitu kan di sekolah, terus termasuk di kuliah juga kan belajar gitu secara online. Ditambah ikut organisasi, terus ikut juga volunteer, terus sekarang juga magang. Memang sulit gitu untuk memanage waktu dengan baik. Tapi dengan kita bisa yang tadi aku ceritain ketika kita bisa mengkontrol diri kita sebenarnya bisa loh untuk memanage waktu. Nah biasanya aku itu ini tips juga sih. Jadi biasanya aku itu manage waktunya dengan bikin to-do list. Jadi waktu sebelum tidur gitu aku tuh selalu ngelis apa-apa yang harus aku lakukan untuk keesokan harinya. Jadi pas bangun tuh aku udah tahu aku harus ngapain, jam segini aku harus ngapain, siangnya aku harus ngapain, terus aku harus ketemu sama siapa, itu tuh aku udah tahu gitu. Sebenarnya untuk manage waktu tuh mungkin tiap orang beda gitu caranya, tapi tips dari aku sih kayak gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus mengalokasikan waktu kita semampu kita. Kuncinya gini sih, aku selalu berusaha yang terbaik selagi aku bisa gitu. Jangan dulu kayak aku kayaknya nggak bisa deh untuk manage waktu dengan baik. Enggak, kita juga pasti bisa gitu untuk manage waktu. Dan itu salah satu caranya kayak gitu, bikin to-do list gitu. Oke Teh, kalau untuk jam belajar nih Teh, misalkan dalam satu hari itu kita untuk waktu belajarnya kira-kira berapa jam Teh? Terus di waktu-waktu kapan yang pas untuk belajar Teh? Oke. Jadi sebenarnya ini aku pribadi gitu ya. Sebenarnya kalau aku pribadi nggak ada kayak target misal satu hari itu aku belajar harus 5 jam, 6 jam gitu, enggak. Aku nggak seambisius itu sejujurnya gitu. Apa ya? Jadi aku kan pengen gitu, setiap orang kan kayak punya keinginan masing-masing gitu. Nah, aku tuh selalu berusaha untuk bisa mencapai keinginan itu. Gimana gitu caranya supaya bisa dapet gitu. Nah, tapi kalau misalnya belajar di waktu luang, di waktu kapan gitu ya. Nah, biasanya aku tuh belajar setelah sholat tahajud gitu. Karena setelah sholat tahajud itu biasanya masih fresh, terus kan kayak masih hening gitu kan di rumah, belum ada yang bising-bising gitu.
siapa juga gitu yang mau chat setelah tahajud gitu. Nggak ada gitu kan. Jadi bikin fokus juga sih gitu. Biasanya setelah tahajud gitu. Mungkin teman-teman itu cara memanajemen waktu ketika pandemi ya teh. Iya. Pembelajaran ketika pandemi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke teh, di sini boleh tahu teh perjuangan teteh ketika meraih PTN sebelum pandemi, bisa diceritakan teh? Mungkin aku bisa cerita sedikit di sini. Jadi waktu awal kelas 10 itu aku jujur nggak ada keinginan sama sekali untuk masuk ke pendidikan matematika gitu. Tapi jadi waktu kelas 10 itu aku agak umum gitu ya. Aku masih pengen ke fakultas kedokteran gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku waktu kelas 11 ngelihat guru yang aku suka gitu, ada pelajaran salah satu Bu Sularni masih ada, itu kan ngajar kimia. Nah, jadi aku pengen masuk farmasi gitu. Terus abis itu waktu pas kelas 12 mulai berubah lagi gitu keinginan aku. Tapi aku masih tetap pengen farmasi, cuman jadi gini, aku tuh punya backup plan. Jadi kalau misalnya aku punya keinginan nih, aku pengen masuk farmasi Unpad gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak masuk ke situ, aku punya backup plan-nya, aku punya plan B, plan C gitu. Jadi aku nggak akan terlalu sakit hati gitu ketika aku nggak diterima gitu. Dan waktu pas kelas 12 nyobain gitu daftar ke Unpad, ditolak gitu kan. Jujur waktu itu agak sakit hati juga ya, sedih lah ya gitu kan. Tapi karena aku punya backup plan, nah plan aku saat itu adalah masuk ke UIN. Nah, tapi aku juga masih belum tahu gitu mau masuk jurusan apa gitu. Nah, terus ada saran tuh dari guru-guru gitu, dari orang tua juga. Kalau gimana kalau misalnya masuk ke pendidikan aja gitu, karena kalau yang pendidikan itu insya Allah lah ilmunya bermanfaat gitu, dan nggak akan ya sebenarnya semua jurusan juga pasti bermanfaat gitu. Cuman kalau dari aku mungkin karena orang tua guru gitu ya, jadi menyarankannya guru gitu, menjadi guru dan masuk ke pendidikan gitu. Nah, waktu pas kelas 12 aku tuh karena ditolak dari Unpad, aku daftar ke UPI dan UIN gitu. Alhamdulillah waktu itu juga keterima juga di UPI. Jadi aku keterima di UPI dan di UIN gitu kan. Kalau di UPI waktu itu keterimanya di fisika, tapi fisikanya fisika murni gitu. Jadi aku juga minta saran ke guru-guru gitu, dan katanya akhirnya aku memilih untuk ke UIN dan memilih jurusan pendidikan matematika gitu. Oke teh, untuk pesan nih teh untuk teman-teman yang mau meraih PTN apa teh? Oke, pesan dari aku mungkin ini pertanyaan terakhir atau masih ada? Oh, masih ada. Ya, masih ada. Oke, kalau pesan dari aku sih jangan patah semangat, terus ya yang benar kamu tuh harus benar-benar belajar gitu. Jangan kayak nggak prioritasin belajar, tapi kamu tuh harus bener-bener belajar gitu, terus dengan giat, harus rajin gitu, harus rajin nyatet gitu. Kalau pas apalagi sekolah online mungkin kan kayak kita guru-guru nggak tahu gitu ya kita ngapain. Nah, sebisa mungkin sih kayak ketika pelajaran itu ya kita fokus aja gitu ke pelajaran itu gitu. Terus always do the best. Karena nanti Allah pasti kasih yang terbaik untuk kita. Terus percaya aja kalau rezeki itu gak akan kemana, rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Dan jangan lupa harus ada backup plan juga gitu. Ketika kita punya plan A tapi gak kesampaian, misalnya kamu punya kayak mau ke kampus ini gitu, kampus keinginan kamu, tapi ternyata gak berhasil, ya kamu udah tahu gitu kira-kira kamu mau ke PTN mana gitu, ke PTN ini gitu sih. Oke teh, untuk informasi beasiswa teteh tahu teh untuk jenjang kuliah gitu? Ada. Oke, jadi sebenarnya untuk beasiswa itu ada banyak banget teman-teman. Jangan kayak mikir untuk aku nggak bisa kuliah karena nggak punya biaya. Enggak, itu tuh banyak banget, beneran banyak banget. Sebanyak itu kayak misalnya 1 tahun aja itu tuh ada puluhan bahkan ratusan beasiswa gitu. Nah, dan macam-macam beasiswa itu tuh ada yang dari pemerintah, ada yang dari swasta gitu. Misalnya dari pemerintah itu ada bidik misi gitu.
terus ada dari Jabar Future Leaders gitu kalau di Jawa Barat. Terus banyak deh pokoknya. Nah terus untuk persyaratannya kayak kamu tuh harus mau nyari gitu loh, jangan mau disuapin terus gitu. Emang sih kalau misalnya waktu SMA mah kayak apa sih, guru yang ngejar-ngejar gitu. Tapi kalau di kuliahan itu tuh bukan dosen yang ngejar-ngejar, tapi kita gitu yang ngejar-ngejar dosen, istilahnya kayak gitu. Nah banyak gitu kan beasiswa, asal kamu mau nyari gitu beasiswa mana aja. Terus setelah kamu nyari gitu ya beasiswa mana, jangan lupa buat tanya-tanya ke awardee-nya. Jadi misalnya kayak ada kakak kelas di sini yang bidik misi, nah kamu tuh tanyain ke kakak itu, Kak gimana ya bidik misi ini misalnya teh bikin esainya kayak gimana, terus wawancaranya nanti kayak gimana, tanya-tanya aja, pasti jawab kok, nggak akan kayak ngebiarin, apalagi kalau misalnya satu alma mater gitu kan. Gitu sih kalau beasiswa, pokoknya jangan takut untuk kuliah gitu, karena takut gak ada biaya, jangan takut sih kalau kayak gitu. Nah itu teman-teman, jadi jangan takut untuk tidak ada biaya teh. Soalnya banyak beasiswa. Banyak banget. Mungkin itu seputar beasiswa dan perjuangan Teh Sipa ketika meraih PTN. Oke teh, di sini Syarul mau nanya nih teh, ketika kita berorganisasi nih teh, apakah itu bakalan kepake ketika nanti kita kuliah atau bekerja gitu teh? Terus bakalan kepakainya tuh dari segi apanya teh? Oke, jadi untuk masalah organisasi kepake atau enggak gitu, sebenarnya itu tergantung ke diri masing-masing. Oh, iya. Karena kan ada juga yang ikut organisasi tapi nggak aktif gitu kan, Ya. ada nggak sih? Ada. Iya kan. Nah jadi seininya kita gitu, kalau misalnya kita benar-benar aktif di organisasi itu, terus kita jalanin proker-prokernya, atau kita kayak inisiatif gitu untuk membuat proker sendiri, nah itu tuh sebenarnya bakal kepake banget untuk ke kuliah gitu ya, atau ke dunia kerja juga itu pasti kepakai, apalagi kayak skill leadership kamu gitu di organisasi, apalagi kayak Syahrul gitu kan di ketua, dan itu tuh kayak tanggung jawabnya besar banget kan. Yeah. Kita harus memanage orang, terus kalau misalnya ada masalah kita yang maju duluan gitu, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu tugas leader kayak gitu kan. Nah sebenarnya nanti di dunia perkuliahan dan apa sih kayak kerja itu tuh bakal kepakai dari sisi kepemimpinannya menurut aku gitu, dan dari segi soft skill yang memanage waktu itu juga terpakai banget sih gitu. Oke teh, kalau misalkan nih kan IPM tuh kan ada beberapa tingkatannya teh, seperti dari ranting ke cabang lalu ke daerah. Untuk kalau misalkan nih ada yang kuliah sambil aktif di organisasi, apakah itu bakalan keganggu atau enggak teh? Oke, bakalan keganggu atau enggak? Kalau misalnya ditanya kayak gitu, sebenarnya kalau dari diri aku pribadi enggak sih, enggak akan ngeganggu, karena ya yang aku bilang tadi, selagi kita mampu untuk menjalaninya, kayak kita mampu untuk memanage waktunya, itu nggak akan keganggu sih menurut aku gitu. Itu sih. Oke teman-teman, itu pengalaman organisasi itu bakalan kepake ya ketika nanti kita kuliah, dari segi leadershipnya tuh, kepemimpinan ya teh. Iya betul. Ketika kerja juga kita bakalan kepake mungkin ya. Oke, untuk selanjutnya teh, ini pertanyaan pesan untuk generasi MT selanjutnya apa teh? Pesan Apa ya? pesan Mungkin untuk pesannya untuk generasi M3, sesuai sama slogan kita gitu, Muslim, Mandiri, Maju, itu harus benar-benar kita terapkan gitu sama diri kita. Kayak Muslim, nah kita tuh mesti belajar ilmu agama gitu dengan baik, karena percaya deh kalau misalnya kita udah belajar ilmu agama, terus kita berbuat baik sama orang, itu tuh pasti akan ada lah insya Allah balasannya nanti di akhirat gitu kan. Terus mandiri gitu. Nah sebenarnya di sekolah ini juga aku jujur sih aku bangga sekolah di sini, karena memang membentuk kepribadian aku. Kalau misalnya aku nggak sekolah di sini, mungkin aku nggak bisa seperti sekarang ini gitu kan.
alhamdulillah juga gitu ada aku gitu buktinya bahwa aku bisa loh gitu dari sekolah swasta, tapi aku bisa loh kuliah di perguruan tinggi negeri. Terus alhamdulillah sekarang juga magang di perusahaan educational technology, terus juga di volunteer di startup sosial yang tadi aku bilang, sama di sebuah konsultan gitu. Kita juga pokoknya jangan patah semangat deh, jangan patah semangat untuk kalian yang lagi belajar secara online gitu. Tetap fokus belajarnya, harus benar-benar berusaha. Terus juga apa ya? Karena lagi masa pandemi gini, mungkin aku mau kasih saran, apa ya? Kayak semoga kalian tetap stay safe dan stay healthy. Oke, teman-teman, itu tuh seputar pengalaman Teh Syifa ya ketika bersekolah di SMA Muhammadiyah 3 Plus Bandung dan pengalaman-pengalaman lainnya ya Teh. Oke, terima kasih kepada Teh Syifa. Itu sangat menginspirasi kita semua ya, karena kayak meraih PTN, terus perjuangan mungkin dari kelas 10 sampai kelas 12 kan ada perubahan gitu ya Teh, dari yang asalnya mungkin mau ke kedokteran gak jadi ya, gitu kan. Oke, ya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin semoga teman-teman semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan juga sebagai wawasan kedepannya agar bisa menggapai universitas atau kampus yang kalian inginkan. Teman-teman jangan lupa di subscribe dan di follow juga IG Teh Syifa. Iya boleh. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya seputar perkuliahan, boleh banget di Instagram aku Syifa FWP. Nah teman-teman bisa di follow ya sambil nanya-nanya soal kuliahan. Oke, dan jangan lupa juga di follow IG-nya IPR IPM 93 Plus Bandung dan juga IG-nya SMA Muhammadiyah 3 Plus Bandung. Sekian dari podcast kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.